Sebuah sirkuit yang bagi banyak orang adalah surga di tepi pantai. Namun bagi seorang pembalap, ini adalah sebuah arena gladiator yang tak mengenal ampun. Di sana, di balik pintu garasi Astra Honda Racing Team yang tertutup rapat, udara terasa lebih berat daripada kelembapan sirkuit yang mencekam. Tidak ada yang menduga bahwa di hari yang seharusnya menjadi pesta kemenangan bagi Indonesia, sebuah badai justru sedang bergejolak di dalam tim paling bergengsi di tanah air. Veda Ega Pratama. Nama ini adalah simbol harapan bagi 270 juta rakyat Indonesia. Dia adalah anak emas, The Wonder Kid, anak muda yang diramalkan akan menjadi pembalap Indonesia pertama yang mengguncang panggung MotoGP dunia. Namun, di balik senyum di depan kamera dan lambaian tangan kepada fans, Veda memikul beban yang mampu menghancurkan mental siapapun. Dia berada di dalam kandang Honda, sebuah lingkungan di mana ekspektasi bukan lagi sebuah motivasi, melainkan sebuah tuntutan yang mencekik. Pagi itu, suasana di garasi sangat tidak biasa. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan ringan, hanya ada denting kunci pas dan tatapan tajam para petinggi tim yang memantau setiap pergerakan. Ada sesuatu yang salah. Pedok menyadari itu. Para jurnalis mulai berbisik. Ini bukan sekedar tentang balapan otor. Ini tentang perebutan kekuasaan, ego yang terluka, dan rahasia yang mulai retak di bawah tekanan. Semua orang melihat Veda menang. Tapi tidak ada yang melihat harga yang harus ia bayar di balik pintu tertutup itu. Sebuah keputusan besar baru saja diambil, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Hierarki yang terganggu. Di dunia balap profesional, ada aturan tidak tertulis, hormati seniormu. Namun, Veda Ega Pratama tidak datang untuk mengikuti aturan. Sejak sesi latihan bebas pertama, Veda menunjukkan kecepatan yang tidak masuk akal. Kecepatan yang mulai membuat rekan-rekan setimnya merasa terancam. Di dalam kandang Honda, status Veda sebagai anak baru yang paling cepat menciptakan perpecahan yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Menurut bisikan orang dalam, terjadi ketegangan mengenai pembagian komponen teknis. Dalam sebuah tim pabrikan, biasanya pembalap paling senior lah yang mendapatkan prioritas. Namun data telemetri tidak bisa berbohong, Veda jauh lebih cepat di setiap sektor. Hal ini menciptakan suasana dingin di meja makan tim. Bayangkan Anda harus bekerja dalam satu tim dengan orang yang sangat ingin Anda kalahkan, namun Anda dipaksa untuk terlihat seperti kawan demi citra sponsor. Veda bukan lagi sekedar murid. Dia telah berubah menjadi predator yang siap memangsa siapapun di depannya, termasuk mereka yang mengenakan seragam yang sama. Di sesi kualifikasi, sebuah insiden kecil terjadi. Rekan setim Veda mencoba menghalangi jalurnya, sebuah manuver dirty play yang halus namun jelas bagi mereka yang paham balapan. Di depan kamera, mereka bersalaman. Tapi di balik helm, kemarahan Veda mulai mendidih. Pimpinan tim mencoba menenangkan keadaan, namun instruksi yang diberikan justru terdengar seperti upaya untuk menjinakkan Veda agar tidak terlalu dominasi. Ada ketakutan bahwa jika Veda terlalu jauh di depan, pembalap lain akan terlihat buruk di mata publik dan sponsor global. Ini adalah politik balap yang kotor, di mana kecepatan terkadang menjadi musuh bagi mereka yang memegang kendali. Judi teknis di tengah trik. Sirkuit Mandalika saat itu suhunya mencapai puncaknya. Aspal seolah mencair, dan ban motor berteriak minta tolong. Di momen krusial inilah, konflik teknis meledak. Veda menginginkan setup mesin yang sangat agresif. Dia tahu untuk menang di kandang sendiri dengan segala tekanan ini, dia butuh tenaga penuh. Namun tim teknis keberatan. Mereka khawatir mesin Honda NSF 250R-nya tidak akan bertahan sampai lap terakhir. Ini terlalu beresiko Veda. Mungkin itu yang dikatakan kepala mekaniknya. Namun Veda bersikeras. Terjadi perdebatan sengit yang membuat beberapa kru lain hanya bisa terdiam. Veda merasa ada upaya untuk membatasi kecepatannya melalui manajemen elektronik mesin. Sebuah spekulasi muncul bahwa tim sengaja ingin menjaga agar jarak antar pembalap tidak terlalu jauh. Tapi bagi Veda, balapan adalah soal siapa yang tercepat, bukan siapa yang paling patuh. Veda akhirnya mengambil keputusan paling berani dalam karir mudanya. Dia melakukan penyesuaian sendiri pada gaya balapnya untuk mengkompensasi kekurangan setup yang diberikan tim. Ini adalah bentuk pemberontakan halus. Seorang remaja 15 tahun melawan kebijaksanaan para insinyur senior yang telah puluhan tahun di dunia balap.
Ketegangan teknis ini menciptakan jurang pemisah antara pembalap dan kru mekaniknya sendiri tepat sebelum warm-up lap. Pedok mulai memperhatikan ada yang aneh dengan suara mesin motor nomor 54 itu. Suaranya lebih kasar, lebih liar. Veda sedang bermain api. Dia tahu jika mesinnya meledak, dia akan menjadi bahan tertawaan dan karirnya bisa terhenti di sana. Tapi jika dia menang, dia akan membuktikan bahwa instingnya lebih kuat daripada algoritma komputer manapun. Saat lampu merah padam. Lampu merah padam. 25 motor melesat bak peluru yang dilepaskan dari senjatanya. Veda melakukan start yang tidak sempurna karena masalah sensor tadi, namun agresivitasnya menutupi segalanya. Di tikungan pertama, dia melakukan sesuatu yang membuat seluruh pit wall berdiri. Dia masuk dari jalur yang mustahil, mengerem paling akhir, dan memaksa lawan-lawannya untuk melebar. Itu bukan sekedar balapan, itu adalah pernyataan perang. Dalam 5 lap pertama, Veda membalap seolah-olah dia sedang dikejar oleh setan. Dia mengabaikan perintah tim untuk menghemat ban. Dia tahu di kandang Honda, dia harus menciptakan jarak yang cukup jauh agar tidak ada politik tim yang bisa menyentuhnya. Tapi tindakannya mengundang risiko besar. Ban belakangnya mulai menunjukkan tanda-tanda keausan yang parah akibat suhu aspal yang membara. Bekas karet hitam terlihat jelas setiap kali dia keluar dari tikungan cepat. Rival-rival dari tim pabrikan lain mulai melihat celah. Mereka tahu ban Veda tidak akan bertahan lama. Di saat yang sama, rekan tim Veda mulai mendekat, bukan untuk melindungi, melainkan untuk memberikan tekanan tambahan. Disinilah drama panas itu terlihat nyata. Terjadi kontak fisik di tikungan 10. Siku bertemu siku. Fairing motor Veda terlihat tergores setelah beradu dengan motor lain. Penonton di tribun menahan napas, namun di garasi Astra Honda, keheningan justru terasa sangat mencekam. Beberapa kali Veda hampir kehilangan kendali atas motornya. High side hampir saja terjadi di tikungan terakhir yang sangat cepat. Namun dengan kontrol yang luar biasa, dia berhasil menstabilkan motornya. Dia sedang menari di atas mata pisau. Di satu sisi adalah kemenangan legendaris, di sisi lain adalah kecelakaan parah yang bisa mengakhiri segalanya. Warsa di atas aspal. Veda melihat papan itu. P5. Stay. Perintah itu jelas. Dia diminta untuk menurunkan kecepatannya dan membiarkan grup di belakangnya menyalip. Mengapa? Apakah demi strategi kejuaraan atau demi menyelamatkan muka pembalap lain? Veda memiliki waktu kurang dari 1 detik untuk memutuskan. Dan dalam detik itu, dia memilih untuk mengabaikan timnya sendiri. Dia justru memacu motornya lebih keras lagi, mencatatkan fastest lap di saat bannya seharusnya sudah habis. Ini adalah puncak dari pembangkangan Veda terhadap sistem yang mencoba mengaturnya. Di lintasan, dia sedang bertarung melawan 3 musuh sekaligus. Lawan-lawan tangguh di belakangnya, ban yang sudah mulai hancur, dan manajemen timnya sendiri. Setiap kali dia melewati lintasan lurus, dia tidak melihat ke arah pit wall. Dia hanya fokus pada aspal di depannya. Emosinya meluap, terlihat dari cara dia membawa motornya yang sangat agresif. Lap-lap terakhir menjadi momen yang sangat emosional. Veda membalap dengan air mata di balik helmnya, campuran antara kemarahan, tekanan, dan tekad bulat. Lawannya melancarkan serangan terakhir di sektor terakhir Mandalika yang mengalir cepat. Terjadi aksi saling salib yang sangat ekstrim. Veda dipaksa keluar jalur, namun dia memotong kembali dengan cara yang sangat berani. Hampir saja bersenggolan secara fatal. Publik Indonesia bersorak histeris saat Veda berhasil mempertahankan posisinya di tikungan terakhir. Dia melewati garis finish sebagai pemenang. Secara teknis, ini adalah kemenangan besar bagi Honda. Tapi jika Anda melihat wajah-wajah di dalam garasi, Anda tidak akan menemukan suasana perayaan. Anda akan melihat wajah-wajah yang penuh dengan ketidakpastian dan kemarahan yang terpendam. Keheningan di garasi. Kamera televisi mungkin menangkap gambar Veda yang tersenyum saat memegang piala. Namun, apa yang terjadi segera setelah siaran langsung berakhir sangatlah berbeda. Di dalam ruangan tertutup di belakang garasi, suara perdebatan mulai terdengar. Veda dituduh tidak loyal karena mengabaikan instruksi tim. Kemenangan ini dianggap cacat oleh sebagian petinggi karena dianggap merusak harmoni tim dan membahayakan aset teknis perusahaan. Inilah sisi gelap dari YouTube Automation dan berita yang tidak banyak diungkap media arus utama. Veda, sang pahlawan, justru sedang diadili di rumahnya sendiri. Drama panas ini tidak hanya soal balapan hari itu, tapi soal siapa yang memiliki kendali atas karir Veda. Tim ingin dia tetap menjadi anak baik yang mengikuti skenario, sementara Veda menyadari bahwa dengan bakatnya, dia seharusnya sudah berada di level yang lebih tinggi, mungkin di Moto3 World Championship di Eropa.
Ada rumor yang beredar di Pedek bahwa setelah kemenangan itu, Veda sempat mengancam akan pergi jika dia tidak diberikan kebebasan penuh dalam membalap. Hal ini menciptakan kepanikan. Kehilangan Veda berarti kehilangan ikon terbesar otomotif Indonesia saat ini. Namun, di sisi lain, mempertahankan pembalap yang pembangkang adalah risiko besar bagi budaya perusahaan yang kaku. Teman-temannya sesama pembalap memberikan dukungan secara diam-diam, namun di depan umum semua orang bungkam. Keheningan di garasi Astra Honda hari itu menceritakan lebih banyak daripada 1000 kata. Kesuksesan Veda telah menciptakan jarak yang tak terjembatani antara dirinya dan struktur yang telah membesarkannya. Dia menang, tapi dia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Cliffhanger. Beberapa jam setelah balapan, sebuah foto bocor memperlihatkan perwakilan dari tim Moto3 asal Eropa sedang berbicara serius dengan ayah Veda di sebuah kafe tersembunyi. Apakah ini akhir dari perjalanan Veda dengan Honda? Harga sebuah kehebatan. Berita mengenai ketegangan ini mulai menyebar seperti api di media sosial. Fans mulai terbelah. Ada yang mendukung tim karena merasa Veda harus belajar disiplin, namun mayoritas membela Veda dan menuduh Honda menghambat talenta emas Indonesia. Tekanan publik ini justru memperparah situasi internal. Sponsor mulai bertanya-tanya, dan manajemen pusat di Jepang kabarnya harus turun tangan untuk menenangkan keadaan. Veda Ega Pratama kini mengerti harga dari sebuah kehebatan. Untuk menjadi yang terbaik, dia harus berani kehilangan kenyamanan. Dia harus berani menjadi musuh bagi sistem jika sistem itu tidak lagi sejalan dengan ambisinya untuk menjadi juara dunia. Drama panas di Mandalika ini hanyalah sebuah mikrokosmos dari apa yang akan ia hadapi di masa depan jika dia benar-benar menembus MotoGP. Di garasi, mekanik-mekanik yang dulu sangat dekat dengan Veda kini terasa menjauh. Ada batas yang jelas sekarang. Veda bukan lagi sekadar anak asuh, dia adalah entitas mandiri yang kekuatannya mulai ditakuti oleh mereka yang merawatnya. Namun, di tengah semua kekacauan ini, Veda tetap berlatih lebih keras dari siapapun. Dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membungkam kritik adalah dengan terus menang, apapun perintah yang diberikan dari pitwall. Dampak dari peristiwa ini sangat terasa di seri-seri berikutnya. Cara tim berkomunikasi berubah, cara Veda membalap berubah. Dia menjadi lebih dingin, lebih kalkulatif, dan jauh lebih berbahaya bagi lawan-lawannya. Kandang Honda mungkin masih menjadi rumahnya secara kontrak, tapi hatinya sudah mulai terbang menuju sirkuit-sirkuit di benua biru. Drama panas di balik kemenangan Veda Ega Pratama di Mandalika adalah sebuah pengingat bahwa di dunia balap motor, mesin hanyalah separuh dari cerita. Separuh sisanya adalah tentang manusia, tentang ambisi, rasa takut, dan keberanian untuk melawan arus. Veda telah membuktikan bahwa bakat luar biasa tidak bisa dikurung dalam sangkar, seberapapun emasnya sangkar tersebut. Hari itu di Mandalika, Veda tidak hanya memenangkan piala, dia memenangkan jati dirinya. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa pembalap Indonesia memiliki mentalitas yang setara dengan para legenda dunia. Dia siap untuk tantangan yang lebih besar, siap untuk jatuh, dan siap untuk bangkit kembali di panggung yang lebih luas. Bagi Astra Honda Racing Team, ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana mengelola sebuah fenomena. Bagi para fans, ini adalah awal dari sebuah era baru. Dan bagi Veda sendiri, ini adalah langkah pertama menuju cahaya yang lebih terang. Dia tahu bahwa jalan menuju MotoGP akan dipenuhi dengan lebih banyak drama, lebih banyak politik, dan lebih banyak tekanan. Namun, setelah melewati badai di kandang Honda, sepertinya tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Nama Veda Ega Pratama akan terus bergema di setiap tikungan sirkuit balap dunia. Cerita tentang keberaniannya di Mandalika akan menjadi legenda yang menginspirasi ribuan anak muda Indonesia untuk berani bermimpi dan berani melawan ketika kebenaran mereka dipertanyakan. Drama ini mungkin panas, tapi dari api itulah baja terkuat ditempa. Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar pembalap. Dia adalah simbol perlawanan talenta murni terhadap kekakuan sistem. Dan perjalanan sejatinya baru saja dimulai.